kebetulan kami mendapatkan tugas dari Pak dosen untuk mewawancarai salah satu tokoh di Gunung Kidul. Salah satu tokoh tersebut ialah seorang seniman. Sebelumnya kami meminta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Kami ingin mewawancarai mengenai seni dalang dan perwayangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberi waktu untuk kami. Saya mengucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswi dari Universitas Setayu dan mengucapkan selamat datang di rumah saya. Silakan apa yang Anda perlukan akan saya jawab semampu saya. Pertama, kula ajeng nangkepke biografi Bapak asal usul kok saged dados dalang. Niku wonten silsilah keturunan apa pripun? Perkenalkan, nama saya pemberian dari orang tua Ki Rustianta SPD. Saya lahir pada tanggal 15 September tahun 1972 di Gunung Kidul bagian selatan di Kecamatan Rongkop, Kelurahan Botodayaan. Terus pekerjaan seharian, karena ini pandemi, kami biarpun dalang tetapi ada 1-2 job untuk mayang, tapi secara daring, secara virtual ada itu, ada job 1-2, tapi tidak seperti tahun-tahun yang kemarin sebelum pandemi. Kami sering ada job mayang, bahkan hampir seminggu 3 kali atau 4 kali begitu, tapi sekarang sudah jarang-jarang gitu. Terus keturunan saya adalah keturunan dari seniman dalang. Sejak dari kakek saya, dari mbah buyut saya, kemudian bapak saya, itu beliau itu sudah mengalirkan darah seni ke saya. Jadi keturunan dari kakek buyut saya sudah menjadi dalang, hingga turun temurun ke saya dan ke anak saya itu bahkan sudah menerima job mayang sebelum ada pandemi ini. Begitu. Jadi kami sekeluarga ini termasuk keluarga seniman, gitu. Ya. Lalu sejak kapan dan berapa lama Bapak sudah menjadi seorang dalang? Saya menjadi dalang itu sebenarnya sudah sejak lama. Ketika saya dulu ada sekolah namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Ketika kelas 2 SPG sekitar tahun 90-an, saya sudah menerima job mayang, sudah ada pesanan untuk dalang gitu. Iya. Iki sampun lama ya, Pak? Sudah lama. 1989, 90, 89, 90. Ya. Belum lahir ya? Ya. Kalau menjadi seorang
Jadi seorang dalang itu sebenarnya sejak kalau zaman dulu dalang itu kan sebagai figur, jadi mempunyai figur yang sangat powernya sangat tinggi. Jadi karena dalang itu sebenarnya kan sebagai apa, untuk menyampaikan dakwah sebenarnya. Kan dalang itu kan aliran dari ilmu dari Sunan Kalijogo. Itu tidak hanya keinginan atau bisa harus mempunyai skill yang tinggi, knowledge, pengetahuan yang luas. Jadi tidak, zaman dulu itu tidak sembarang orang menjadi dalang, karena harus mempunyai ilmu, harus mempunyai keterampilan, harus mempunyai, dan tentunya seorang dalang itu harus dilandasi dengan perilaku atau akhlakul karimah, setiap harinya itu harus baik. Jadi tidak sembarang orang perbuatannya jahat kepada orang, itu tidak akan menjadi dalang. Zaman dulu itu begitu. Jadi tidak sembarangan cuman keinginan saja begitu. Terus dalam perjalanan itu apa yang paling sulit menurut Bapak? Maksudnya Saat melakukan pagelaran wayang lakon itu ada kesulitan nggak, atau udah, kalau udah biasa kan biasanya nggak ada kesulitan, tapi kan kadang ada yang saya rasa tidak ada kesulitan Karena sudah terbiasa. jadi tidak ada kesulitan. Seorang dalang itu kalau ada job atau panggilan dalang itu tidak ada rasa kesulitan, karena sudah terbiasa dan sudah menguasai materi yang akan disampaikan dalam panggilan. Jadi sebelum mendalang itu harus menguasai materinya, apa yang akan dimainkan ketika mau pagelaran itu. Iya, harus itu harus. Bahkan kalau sudah lama tidak dalang seperti saat ini, orang dalang itu kalau mau dalang harus berlatih dulu, terutama kepada pengerawitnya itu yang mengiringi. Iya. Lalu menurut Bapak, bagaimana perkembangan kesenian wayang kulit saat ini di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin maju? Alhamdulillah, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar biasa ini, wayang kulit ini tidak punah, tapi berkembang biak dengan pesat, luar biasa. Bahkan yang peminat wayang kulit itu tidak hanya dari orang tua saja, bahkan anak-anak itu suka dengan pagelaran wayang kulit. Mengapa demikian? Karena sekarang dalang ini yang dalang anak-anak ini di Gunung Kidul ini banyak sekali. Selain dalang, kan ada perkumpulan pepadi Gunung Kidul itu dari orang-orang tua macam Bapak ini dan rekan-rekan, bahkan di atas Bapak juga masih ada yang lebih tua lagi, ya namanya pepadi. Itu perkumpulan dalang-dalang. Kemudian di Gunung Kidul ini juga masih ada perkumpulan dalang remaja. Itu ada lagi perkumpulan dalang anak. Ya, dalang cilik itu. Jadi banyak peminat wayang kulit yang menyukai itu. Gitu. Dan mungkin begini, seniman dalang saat era sekarang dan era 70-an yang lalu ini sangat jauh berbeda. Zaman sekarang ini seorang seniman dalang dengan rekannya, dengan sesama dalang sama seniman, ini
luar biasa, sangat cara bergaulnya itu seperti saudara kandung begitu, jadi sangat akrab sekali. Tapi katanya kakek saya Dalang dulu itu kalau ada dalang yang laris banyak jobnya gitu, katanya jahat-jahat orang dulu kan. Ya biasa, orang dulu kan belum mengenal agama seperti di zaman sekarang, itu saya memaklumi gitu. Lalu unsur apa Pak yang sangat menentukan keberhasilan sebuah pagelaran wayang kulit? Yang unsur yang pagelaran wayang kulit, keberhasilan wayang kulit itu adalah terutama bagi konsumen atau penanggap ataupun penonton merasa terbawa ke alur cerita yang disampaikan oleh seorang dalang. Yang pertama itu, jadi penonton, penanggap itu sangat senang sekali terbawa oleh alur cerita yang dibawakan, sehingga mereka akan merindukan seorang dalang. Oh, kapan Bapak dalang wayang lagi? Oh, tahun depan ada acara Rasul atau ada acara apa, atau haul atau apa, lalu mengundang lagi. Itu adalah keberhasilan seorang dalang. Jadi dirindukan oleh yang menanggap atau masyarakat setempat. Begitu. Itu menurut saya. Dan tentunya tidak hanya saya saja, tetapi teman-teman lain juga merasa berhasil dalam pementasan kalau dirindukan oleh penonton maupun penanggap. Begitu. Silakan diminum. Nggih Pak. Panas. Sampun. Abdi niku. Niku puteran Pak Dalang. Lanjut naon nih, Mbak? Sebenarnya itu wayang kulit itu berfungsi seperti apa selain sebagai media hiburan? Wayang kulit itu selain hiburan adalah sebagai sarana untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi wayang kulit ini kan zaman Sunan Kalijogo dulu kan sebagai sarana untuk berdakwah itu kan ada maknanya sendiri-sendiri. Misalnya dulu itu Sunan Kalijogo itu kan sebelum mau nonton wayang ke Masjid Demak mengumpulkan masyarakat yang luar biasa. Itu yang mau nonton itu dipersilahkan untuk mencuci tangan atau wudhu lah dengan 3 air yang direndam dengan bunga. Yang pertama adalah bunga mawar, yang kedua adalah bunga kenongo, yang ketiga adalah bunga kantil. Itu ada maknanya. Maknanya apa, Pak? Maknanya begini, bahwa orang membasuh tangan, membasuh muka, berkumur, membasuh hidung, lengan, kemudian kepala, telinga, kaki, itu dengan bunga mawar. Itu maknanya dalam bahasa Jawa adalah hidup itu mawarno-warno, berwarna-warna, ya. Mawarno-warno. Urip kuwi mawarno-warno. Ana sing dadi tukang petani, ana sing bakul, ana sing dadi guru ngaji, ana dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Bunga yang kedua itu adalah bunga kenongo. Itu menggambarkan bahwa Sunan Kalijaga dulu urip kuwi sak karepmu. Kena ngopo-ngopo kena. Ning apa-apa ditanggung dhewe. Mulane bunga kenongo. Kena ngene, kena ngono, kena ngono. Nang pasar entuk, menyang endi-endi entuk, monggo ning ditanggung dhewe. Hidup itu adalah kan diri sendiri yang menanggung. Nah, yang ketiga adalah bunga kantil. Kantil maksudnya walaupun hidup ini bermacam-macam, pekerjaannya beraneka ragam, akhlaknya itu juga banyak sekali, ada yang berbakti, ada yang durhaka, ada yang dan lain sebagainya. Tetapi hidup ini harus kantil, kemantil-kantil karo sing moho kuwasa, Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hidup itu, dalang itu adalah menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang menonton tentunya. Makanya seorang dalang itu harus mempunyai, sebenarnya harus mempunyai figur yang baik, yang berakhlak baik lah. Makanya agar apa? Kalau figurnya baik, menyampaikan juga akan dipercaya oleh oleh media yang disampaikan itu tadi, yang menerima itu tadi. Kan sama saja sama kiai. Lah kiai saja kalau tingkah lakunya tidak baik juga yang diceramain juga tidak akan percaya, begitu. Sama saja dengan dalang. Selanjutnya saat pagelaran wayang kulit itu biasanya Bapak itu cerita tentang apa? Contoh, salah satu contoh mohon Pak. Ya. Pagelaran wayang kulit ini ada bermacam-macam tema, maksudnya yang mengundang itu misalnya orang yang haul, orang yang memperingati 1000 hari orang yang sudah meninggal biasanya. Itu yang disampaikan lakonnya itu harus yang sebaiknya. Misalnya Pandu Suwargo, misalnya Abioso Suwargo, itu karena dalang itu adalah menyampaikan, dalam mayang itu adalah menyampaikan suatu doa, sehingga tidak cuman asal mayang saja. Nah itu. Terus seandainya yang mengundang itu orang yang hajatan, punya hajat nikah, tentunya yang disampaikan dalam lakon itu adalah pernikahan, Partokromo atau Noroyono Kromo atau Kokrosono Kromo dan lain sebagainya. Niku tadi apa Pak? Atau kromo atau niku? Ya. Nah, judul ceritanya. Iya. Iya. Berarti sesuai dengan situasi. Iya. Dalang itu harus pandai-pandai mengolah situasi, menghadapi situasi. Apabila yang disampaikan dalam audiens, dalam kondisi yang berbahagia, misalnya dalam pernikahan, itu juga yang disampaikan dalam pagelaran itu yang bahagia-bahagia gitu. Kalau yang nanggap itu orang yang kesusahan, lagi 1000 hari orang yang meninggal misalnya, itu juga yang sedih-sedih begitu. Iya. Kayak gitu kan banyak wayang yang ditampilkan di depan. Itu Pak sampai panjang itu. Oh iya. Saya kan belum tahu. Kenapa itu harus ditampilkan semua? Terus kok nggak semua dilakonkan pas acara itu, Pak? Iya. Terima kasih. Yang pertama, kenapa dalang itu wayangnya itu
jejer-jejer ke samping kanan dan samping kiri. Itu tidak semua sebenarnya. Wayang itu kan ada yang itu namanya simpingan wayang. Simpingan kanan dan kiri. Itu harus ada. Yang di sebelah kiri itu biasanya raja-raja jahat, raja-raja yang murka, raja-raja yang itu biasanya kan begitu. Mukanya yang merah dan biru gitu ya. Itu suatu gambaran filosofi hidup sebenarnya. Dan yang sebelah kanan itu adalah yang di simping, di jejer-jejer di sebelah kanan dalang itu wayang-wayang yang berwatak halus, berbudi pekerti luhur, seperti Bima Werkudara, Kresna, Puntadewa Janaka, itu kan di sebelah kanan. Itu menggambarkan bahwa orang hidup itu harus mengenake marang kautaman urip gitu. Mengenake. Maksudnya kita itu mengutamakan untuk berbuat baik, yang berbudi luhur seperti yang di kanan itu. Tapi kan sudah disampaikan Sunan Kalijogo itu terserah hidup itu mau apa, terserah mau jahat, terserah mau begini, terserah, tapi kan ditanggung sendiri. Tetapi nanti pada akhirnya harus kumandel-kandel kepada Yang Maha Kuasa, pada Allah itu gitu. Berarti wayang yang gede buto itu jahat Pak Dewa. Kan murka, menggambarkan murka. Romyong besar, kemudian mukanya merah, iya, itu murka, pertanda murka. Tapi tidak semua raksasa itu sebenarnya jahat, itu tidak. Ada juga raksasa itu yang berbaik hati, seperti Kumbakarna. Itu kan mempunyai ideologi, mempunyai prinsip yang kuat, sehingga tidak, kakaknya yang sebagai raja saja kalah dengan prinsip Kumbakarna itu untuk berbuat baik sebenarnya begitu. Berarti apakah setiap wayang itu sudah memiliki ciri khas masing-masing, Mbak? Oh jelas. Wayang itu mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti yang sudah saya terangkan di depan, bahwasanya yang ciri khasnya itu mukanya berwarna merah-merah atau biru-biru itu adalah jahat. Yang berwarna hitam, berwarna putih, berwarna itu adalah yang berbudi pekerti luhur. Maaf saya pakai alat peraga ya. Nah, ini namanya Wijoseno. Ini kan menghadap ke bawah, mukanya menghadap ke bawah seperti orang mau sujud begitu. Tapi besar juga, mukanya hitam, badannya tegap. Ini menggambarkan bahwa tokoh semacam ini adalah tokoh yang berpendirian kuat. Jadi kuat pendiriannya, prinsipnya kuat, tidak mau diganggu oleh siapapun. Kalau mempunyai niat, ya tidak bisa, biarpun ini dihalang-halangi oleh siapapun nggak bisa, tetap berjalan begitu. Ini salah satu tokoh wayang. Ini adalah Pandawa, salah satu Pandawa, Wijoseno namanya. Ya. Nama lainnya Pak? Nama lainnya adalah Brotoseno atau Gondowastratmojo. Nanti setelah dewasa ini namanya Werkudara atau Bima. Ya. Terus ini misalnya tokoh wayang ini kan bermuka merah.
terus mempunyai taring. Ya, ini namanya Kongso Dewa. Ini adalah tokoh yang jahat, ingin merebut kekuasaan di Manduro. Prabu Kuntiboja itu yang mau dipaksakan, Prabu Basudewa itu yang dipaksakan untuk lengser mau diganti oleh ini. Ini jahat sekali. Bahkan akan membunuh putranya, putra mahkota Manduro yang bernama Kokrosono dan Noroyono. Ini saking jahatnya, biar nanti Mandura ini yang menduduki kekuasaan, yang menjadi raja adalah Kongso Dewa. Ini mau membunuh anak daripada Basudewa. Nah, terus ini adalah tokoh wayang raksasa juga. Ini Barongan namanya. Iya, Barongan. Ini juga tokoh bukan raja tapi senopati, tetapi sangat jahat juga ini. Kan dilihat dari mukanya saja sudah serem ya. Ada taringnya dan lain sebagainya. Iya, badannya gede. Terus ini adalah tokoh wayang Noroyono. Ini tokoh Noroyono ini adalah biarpun wayangnya kecil, tetapi dia menggambarkan besok kalau dewasa bijaksana, pinter, bijaksana. Nah, digambarkan dengan wayang seperti ini. Biarpun kecil tapi cerdas, bijaksana. Gitu. Terus niku Pak, saya pernah membaca, terus pernah ngajarin anak juga kalau setiap baju yang dipakai wayang, terus warnanya itu ada maknanya tersendiri. Iya, betul. Betul sekali. Betul. Jadi setiap yang ini yang digunakan ini ada maknanya sendiri. Ini ada gelang, ada kalungnya, ada probo, ada gurdo, dan lain sebagainya. Ini ada artinya sendiri-sendiri. Warnanya juga ada yang warna bajunya itu. Iya, ada. Kan warna putih itu menggambarkan suci. Warna hitam ini menggambarkan kelanggengan. Warna kuning ini menggambarkan nafsu birahi, kabirahen. Terus warna yang merah ini adalah nafsu amarah. Gitu. Ya. Dari banyaknya cerita perwayangan itu, apa ada salah satu cerita perwayangan yang Bapak sukai? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Contohnya wayang siapa? Saya paling suka dengan tokoh wayang Hanuman. Ya. Hanuman ini seorang bukan seorang, tapi seekor kera berwarna putih, tapi bisa mengabdi kepada negara, bisa mengabdi kepada baik di Poncowati maupun di zaman Mahabharata. Kan hidup di dua zaman Hanuman ini. Sewaktu di Poncowati, kemudian di Mahabharata itu. Jadi Hanuman ini bisa mengabdi kepada siapapun. Itu menggambarkan bahwa manusia ini kalau bisa ya all round, bergaul dengan siapapun bisa kalau kita bergaul dengan orang yang pandai, kita tidak kelihatan kalau kita itu stupid, kalau kita itu bodoh. Kalau kita bergaul dengan orang yang bodoh, kita tidak kelihatan bahwa kita itu mempunyai ilmu yang tinggi. Kalau kita bergaul dengan orang kaya, kita tidak kelihatan kalau kita itu miskin. Kalau kita bergaul dengan orang yang miskin, kita tidak memperlihatkan bahwa kita ini orang kaya. Itu hidup semacam itu. Ya. Apa pesan untuk generasi dalang-dalang berikutnya menurut Bapak?
Ya, mudah-mudahan yang berminat menjadi dalang tentunya harus mempunyai akhlak yang baik, harus berbakti pada orang tua, harus menjadi figur contoh dari sanak saudara handitulan dan halayak ramai, harus menjadi contoh. Jangan seorang dalang kok mempunyai watak yang jahat, itu tidak baik. Begitu. Terima kasih Pak buat waktu dan ilmu, buat pengalaman saya dan teman saya. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata dari kami berdua, saya mohon maaf. Iya, sama-sama. Saya sebagai orang tua sudah menerima kedatangan Anda, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.